Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan nikmat yang banyak, dan selalu juga diberikan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali, khususnya dengan saya sendiri, yaitu Azam dan Azam. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penciptaan dan pengelolaan teknologi dan manfaat teknologi pendidikan. Oke. Jadi gini teman-teman semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang budiman, jika kita berbicara tentang penciptaan, pengelolaan dan manfaat dalam pendidikan maka pada hakikatnya teman-teman ya, kita sedang berbicara, yang sedang kita bicarakan itu tidak lepas dari namanya sejarah teknologi pendidikan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa yang namanya penciptaan teknologi pendidikan adalah bagaimana teknologi pendidikan itu tercipta. Maka dari itu tidak lepas dari yang namanya teknologi dari namanya sejarah. Seperti yang sudah kita ketahui adalah bahwa definisi teknologi itu adalah segala sesuatu yang memudahkan hidup manusia. Jadi segala sesuatu yang memudahkan urusan kehidupan manusia. Teman-teman sekalian, nah ini definisi. Teknologi pendidikan adalah bidang yang mempelajari dan menerapkan alat, sumber daya, proses, dan metode untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja. Kemudian ruang lingkup, jadi ruang lingkup pendidikan itu ya mencakup desain instruksional, pengembangan media, pengelolaan sistem pembelajaran, dan evaluasi program pendidikan. Jadi mencakup desain instruksional itu apa? Mencakup desain instruksional itu ya contohnya desain-desain seperti seperti ya desain-desain bagaimana cara kita untuk agar melakukan perencanaan gitu, dan evaluasi program pendidikan. Jadi nanti ada juga evaluasi, gunanya adalah untuk mengetahui apa saja mungkin ada banyak kesalahan, maka perlu dievaluasi apa saja yang akan ditingkatkan agar agar pendidikan itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian ada tujuan, yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas proses belajar mengajar untuk memaksimalkan hasil belajar siswa. Kemudian teman-teman, jika kita kembali lagi di penciptaan pendidikan. Jadi di dalam Islam, di dalam agama Islam itu disebutkan bahwa orang yang pertama kali menemukan tulisan. Jadi orang di zaman dulu itu pendidikan itu kan tidak selalunya
tidak selalu internet. Nah, berarti dari zaman dulu namanya pendidikan adalah segala sesuatu yang memudahkan manusia. Jadi orang yang pertama kali menemukan tulisan itu adalah Nabi Idris alaihi salam, menurut agama Islam yang saya pernah dulu pelajari. Nabi Idris alaihi salam itu dia pertama kali menemukan tulisan, karena Nabi Idris alaihi salam itu dia ingin ada alat yang memudahkan manusia, karena dia memiliki pemikiran untuk menuangkan pemikiran itu. Maka Nabi Idris alaihissalam memikirkan yaitu dan menemukan sebuah teknologi yang bernama tulisan, yang kemudian tulisan-tulisan ini dipelajari oleh orang-orang yang pada waktu itu dan kemudian tersebar ke seluruh dunia. Menyebar tulisan-tulisan itu, kemudian tulisan-tulisan itu setelah menyebar dirubah dalam kondisi dan situasi ya. Jadi tulisan-tulisan itu seiring berjalannya waktu berubah ya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat tinggal masing-masing ya. Mungkin ada yang tinggal di daerah bumi bagian utara, bumi bagian tengah, dan bumi bagian selatan. Tulisan-tulisan itu yang awal mulanya adalah satu, berubah menjadi bermacam-macam dan berkembang sesuai dengan kondisi geografisnya masing-masing. Manfaat teknologi yang bernama tulisan ini tentu saja banyak sekali. Bahkan tulisan ini sampai di abad modern ini, sampai zaman sekarang ini masih masih dipakai oleh banyak sekali orang. Bahkan di tulisan ini diantara manfaatnya itu adalah untuk menjaga ilmu-ilmu yang pada masa lalu agar tidak hilang di masa depan. Maka jika kita menuangkan ilmu-ilmu kita di dalam bentuk tulisan, maka itu akan bertahan lebih lama ya. Dan tulisan-tulisan orang itu juga manfaat dari adanya tulisan itu, orang-orang bisa menuangkan pikiran-pikiran, kemudian ide-ide mereka untuk dikelola dan dikembangkan di masa-masa selanjutnya. Bahkan sampai masa modern ini ada ya. Nah, teknologi yang bernama tulisan itu terus berkembang dengan adanya dikembangkan ya. Jadi tadi judulnya pengelolaan, terus berkembang, dikelola sedemikian rupa sampai muncul namanya Microsoft Word. Jadi itu ada orang sekarang memunculkan Microsoft Word. Microsoft itu, micro itu artinya kecil, soft itu artinya lembut, Word itu artinya kata. Jadi kecil, lembut, kata. Ada office-nya ya, Microsoft Office Word. Berarti Microsoft Office Word berarti kantor pengelola kata yang kecil dan lembut, kurang lebih seperti itu. Kemudian proses penciptaan teknologi pendidikan. Nah, jadi proses penciptaan teknologi pendidikan di situ ada 3, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tadi kita kembali lagi ke Nabi Idris ya. Nabi Idris itu kenapa kok dia bisa menemukan teknologi itu berupa tulisan ya, karena kebutuhan dia pengen ilmunya bertahan lama, sehingga bagaimana caranya agar ilmu itu bertahan lama, akhirnya ditemukanlah tulisan. Kemudian desain dan pengembangan, merancang solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Jadi
nanti dirancang sedemikian rupa, didesain sebagus mungkin untuk yang sesuai ya, biar disesuaikan dengan tujuan-tujuan dari pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga ada implementasi dan evaluasi. Nah, nanti menerapkan teknologi dalam praktik pembelajaran. Nah, jadi nanti implementasi itu ya diterapkan teknologinya dalam pembelajaran. Seperti tulisan ini di dalam berbagai pembelajaran telah banyak sekali diterapkan, bahkan seluruhnya ya, seluruh pembelajaran mesti menggunakan tulisan. Mungkin yang tidak menggunakan tulisan itu hanya PAUD mungkin ya, karena isinya hanya bermain dan bermain. Kemudian strategi pengelolaan teknologi pendidikan. Ini ada perencanaan strategis, yaitu mengembangkan rencana jangka panjang untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif. Kemudian ada pengembangan kompetensi, yaitu melatih dan mendukung guru dalam menggunakan teknologi secara efektif. Ya, contohnya ambil saja contoh tulisan tadi, bagaimana cara menggunakan tulisan agar efektif. Kalau membuat skripsi itu tulisannya harus begini ketentuannya harus seperti ini dan sebagainya. Kemudian dukungan teknis, menyediakan dukungan teknis yang andal untuk mengatasi masalah perangkat dan infrastruktur. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan, yaitu menilai dampak teknologi dan terus memperbaiki strategi penerapannya. Kemudian manfaat teknologi pendidikan bagi siswa. 1. Pembelajaran interaktif. Teknologi itu bisa memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui multimedia dan juga simulasi. Kemudian yang kedua, akses materi lebih luas. Nah, ini menjadikan siswa dapat mengakses berbagai sumber-sumber belajar, terutamanya adalah belajar digital dan memperluas cakrawala pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, umpan balik instan. Alat teknologi dapat memberikan umpan balik langsung, membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan. Yang keempat, ada motivasi belajar. Penggunaan teknologi yang menarik dapat meningkatkan minat dan antusiasme siswa dalam belajar. Kemudian manfaat teknologi pendidikan bagi guru. Alat pengajaran. Nah, ini ada 4 alat pengajaran: analisis data, kolaborasi, dan efisiensi waktu. Alat pengajaran, guru dapat menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi pelajaran secara lebih efektif. Kemudian analisis data, teknologi membantu guru mengumpulkan dan menganalisis data pembelajaran siswa. Kemudian kolaborasi, guru dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan dan berbagai sumber daya pembelajaran. Kemudian efisiensi waktu, teknologi membantu guru mengelola waktu dan tugas agar menjadi lebih baik. Kemudian mesti ada tantangan dan kendala di dalam implementasi teknologi pendidikan. Apa saja tantangan dan kendala dalam implementasi teknologi pendidikan? Yaitu 1. Infrastruktur teknologi, ketersediaan dan pemeliharaan perangkat serta jaringan yang memadai. Kemudian 2. Kompetensi guru, kemampuan dan kemauan guru dalam mengintegrasi teknologi dalam praktik pengajaran. Kemudian 3, tantangannya nomor 3 adalah anggaran yang terbatas, keterbatasan sumber daya keuangan untuk pengadaan dan pemeliharaan teknologi. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, teknologi pendidikan itu banyak sekali menawarkan manfaat bagi guru dan siswa, tetapi mengimplementasikannya juga menghadapi beberapa
hal atau beberapa tantangan yang harus kita atasi. Kemudian rekomendasi perlunya perencanaan strategis, pengembangan kompetensi guru dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk memaksimalkan potensi dari teknologi pendidikan. Ya, mungkin itu tadi presentasi dari saya. Mungkin